Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai kedaruratan medis 4. Untuk kedaruratan medis 4 terdapat dua pembahasan. Yang pertama adalah pembahasan untuk pertolongan pertama pada paparan panas. Nah, yang kedua adalah pertolongan pertama untuk luka bakar. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut atau informasi lebih lanjut, silahkan saja simak videonya. Pembahasan pertama pada kedaruratan medis 4 yaitu ada paparan panas. Nah, untuk paparan panas ini dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama adalah heat exhaustion, yang kedua adalah heat stroke. Nah, kita akan langsung saja membahas pada pembahasan yang pertama atau tahap pertama pada paparan panas, yaitu heat exhaustion. Nah, heat exhaustion ini terjadi akibat kondisi yang tidak fit pada saat melakukan aktivitas di lingkungan suhu yang relatif tinggi yang mengakibatkan sistem sirkulasi pada tubuh terganggu. Nah, terjadi apabila respon pengaturan suhu tubuh tidak mampu menjaga keseimbangan antara heat gain dan heat loss. Nah, gejala atau tanda seseorang terkena heat exhaustion yang pertama adalah kulit basah, berkeringat lebih atau lembab. Nah, yang kedua wajah pucat. Nah, yang ketiga lemah dan pusing. Dan yang keempat lidah dan tenggorokan kering atau haus. Nah, yang kelima mual dan muntah. Nah, yang keenam suhu tubuh lebih meningkat kurang dari 40 derajat Celcius. Yang ketujuh nadi cepat dan lemah. Dan yang kedelapan adalah kram. Nah, bagaimana kita sebagai penolong untuk menolong orang atau korban yang terkena heat exhaustion atau kelelahan karena panas? Nah, yang pertama adalah bawa korban ke lokasi teduh atau ber-AC. Nah, yang kedua, posisikan terlentang, tinggikan bagian kaki, nanti saya akan menaruh foto di sebelah sini. Nah, yang ketiga, melonggarkan atau lepas pakaian korban. Nah, yang keempat, bila sadar, beri minum air elektrolit. Nah, yang kelima, selalu awasi kelelahan panas. Dapat dengan cepat menjadi heat stroke. Jadi untuk korban yang mengalami heat stroke ini harus cepat-cepat ditangani. Jika tidak, korban akan dengan cepat mengalami heat stroke, yang dimana heat stroke ini adalah gejala yang lebih parah daripada heat exhaustion. Nah, untuk pembahasan kedua pada paparan panas ada heat stroke, yang dimana heat stroke ini merupakan keadaan yang mengancam nyawa, di mana korban kekurangan cairan, suhu tubuh penderita tinggi, dan tidak lagi berkeringat. Terjadi apabila suhu tubuh sudah meningkat lebih dari 40 derajat Celcius. Nah, dimana untuk heat stroke ini lebih parah daripada heat exhaustion. Nah, yang dimana heat exhaustion atau kelelahan panas adalah tahap pertama, dan tahap kedua adalah heat stroke. Nah, tanda dan gejala untuk heat stroke sendiri, yang pertama adalah kehilangan kesadaran. Yang kedua, kulit kering dan merah. Yang ketiga, tidak lagi berkeringat. Nah, yang keempat, suhu tubuh panas. Yang kelima, mual muntah. Yang keenam, respon menurun. Yang ketujuh, nadi cepat dan kuat. Nah, yang kedelapan ada lemah otot. Nah, heat stroke ini merupakan keadaan yang lebih parah dari heat exhaustion. Nah, lalu bagaimana kita sebagai penolong untuk menangani korban yang mengalami heat stroke? Nah, yang pertama adalah turunkan suhu tubuh penderita sesegera mungkin dengan kompres. Nah, untuk cara-cara mempresnya nanti saya akan menampilkan foto di sebelah sini. Lalu yang kedua, apabila korban telah sadar, beri minum elektrolit, bisa itu Pocari Sweat atau Oralit. Nah, yang ketiga, selalu awasi tanda-tanda vital. Nah, yang keempat, bila perlu rujuk korban ke rumah sakit. Pembahasan kedua pada kedaruratan medis 4 yaitu ada pertolongan pertama pada luka bakar. Nah, untuk penyebab dari luka bakar itu sendiri, yang pertama adalah thermal atau terkena suhu yang lebih dari 60 derajat Celcius. Nah, yang kedua adalah terkena zat kimia asam atau basa kuat. Nah, yang ketiga adalah terkena sengatan listrik. Nah, yang keempat adalah terkena radiasi. Nah, pada luka bakar terdapat beberapa tingkatan. Yang pertama adalah luka bakar
tingkat 1 yang dimana meliputi lapisan kulit paling atas atau ari kemerahan, nyeri, dan kadang bengkak. Nah, untuk tingkat 2-nya ada meliputi kulit jangat, timbul gelembung, bengkak, kulit kemerahan atau putih, lembab, dan rusak. Untuk tingkat 3 meliputi jaringan bawah kulit tanpa kering, putih atau gosong dan hitam. Nah, untuk luka bakar terdapat derajat luka bakar. Yang pertama adalah derajat 1, yang dimana cirinya rusak hanya pada bagian epidermis atau bagian terluar kulit tanpa kering, kemerahan, tidak bergelembung, nyeri ringan. Nah, dapat sembuh dalam 5 atau 10 menit, misalnya terkena sinar matahari atau benda yang tidak terlalu panas. Nah, untuk yang kedua ada luka bakar derajat 2, yang dimana rusak pada epidermis dan dermis, bagian terluar dan bagian tengah, lalu kulit bergelembung, kemerahan, dan terasa sakit, lalu sembuh dalam 10-14 hari, atau bisa sampai 1 bulan. Nah, yang ketiga yaitu adalah luka bakar derajat 3, rusak pada epidermis, dermis, dan hypodermis, bagian terluar hingga bagian terdalam kulit. Nah, tampak jaringan putih, pucat, atau gosong dan tidak sakit. Lalu, bagaimana pertolongan pertama pada korban yang terkena luka bakar? Nah, yang pertama, hentikan proses luka bakar. Nah, yang kedua, lepaskan pakaian dan perhiasan pada korban. Dan yang ketiga, balut basah, longgar, atau tertutup. Nah, yang keempat, siram dengan air bersih selama perjalanan ke rumah sakit. Nah, selanjutnya ada pertolongan pertama pada luka bakar yang terkena zat kimia. Yang pertama, segera siram dengan air kurang lebih 20 menit. Dan yang kedua, jangan menyiram bahan kimia yang bereaksi dengan air. Lalu di sini ada beberapa luka bakar yang terkena oleh zat kimia dan tindakan pertolongannya. Yang pertama ada apabila terkena HCl, H2SO4, dan HNO3. Nah, pengobatan awalnya basuh dengan air sabun, dan untuk alternatif lainnya tutup dengan MgOH2 lalu Mg trisilikat. Nah, selanjutnya ada terkena asam oksalat dan asam hidrofluorat. Nah, pengobatan awalnya basuh dengan NaHCO3 lalu dengan thiamin 2% dalam alkohol es, atau dengan alternatif lain suntikan Ca glukonat di daerah yang terbakar untuk meredakan nyeri. Dan yang ketiga, apabila terkena asam kromat, nah, pengobatan awalnya basuh dengan Na-hifosulfit encer, lalu dengan air, lalu dengan Na-tiosulfat. Nah, untuk yang keempat, terkena fenol atau kresol, basuh dengan etanol 10%. Untuk alternatif lainnya, kemudian tutup dengan minyak zaitun atau olive oil. Nah, lalu yang kelima ada terkena basa, KHOA atau NaOH, dan sebagainya. Nah, untuk pengobatan awal basuh dengan larutan cuka, alternatif lainnya bisa juga dengan air jeruk nipis. Nah, selanjutnya ada terkena garam dikromat. Nah, pengobatan awalnya basuh dengan Na-hifosulfit, untuk alternatif lainnya tidak ada. Lalu yang ketujuh ada garam alkyl merkuri. Nah, pengobatan awalnya lakukan debridemen pada gula, lalu keluarkan cairan, atau bisa juga lalu oles dengan balsem. Nah, yang ke-8 ada fosfor putih. Apabila terkena fosfor putih, yaitu pengobatan awalnya dengan KM nomor 4:1/5000, lalu tutup dengan minyak. Nah, yang ke-9 ada terkena lalu bersihkan dengan antiseptik, tutup dengan salep neopolisilin. Lalu alternatif lainnya, bersihkan dengan yang terlalut pada 24 jam dan 48 jam. Selanjutnya ada pertolongan pertama pada luka bakar akibat terkena sengatan listrik. Nah, gejala dan tanda seseorang yang terkena luka bakar
sengatan listrik yang pertama adalah perubahan status mental. Nah, yang kedua, nampak luka bakar berat. Nah, yang ketiga, pernapasan dangkal dan tidak teratur. Yang keempat, denyut nadi lemah dan sampai tidak teraba. Nah, yang kelima, patah tulang majemuk akibat kontraksi otot. Nah, bagaimana kita sebagai penolong untuk menolong korban yang terkena luka bakar akibat sengatan listrik? Nah, yang pertama, lakukan penilaian dini. Nah, jangan sampai kita sebagai penolong menolong korban, tetapi korban masih tersambung dengan aliran listrik. Nah, sebaiknya cari matikan sumber utama aliran listrik apabila terjadi di rumah untuk menghentikan aliran listrik yang mengaliri korban. Nah, yang kedua, periksa dan cari luka bakar di daerah listrik termasuk listrik dan listrik keluar. Nah, yang ketiga, tutup luka. Yang keempat, atasi syok bila ada. Dan yang kelima, rujuk ke rumah sakit terdekat. Nah, yang terakhir, ada luka bakar karena inhalasi. Nah, luka bakar yang terjadi karena menghirup udara panas, asap, atau bahan beracun. Nah, gejala atau tandanya yang pertama, bulu hidung terbakar. Nah, yang kedua, luka bakar pada wajah. Yang ketiga, butir arang karbon dalam cairan ludah. Nah, yang keempat, bau asap pada pernapasan. Yang kelima, kerusakan napas, kesukaran napas. Dan yang keenam, pernapasan berbunyi. Yang ketujuh, serak, batuk, dan sukar berbicara. Yang kedelapan, terbata. Dan yang kesembilan adalah sianosis atau kulit kebiruan. Nah, pertolongan untuk korban akibat luka bakar inhalasi, yang pertama, pindahkan penderita atau korban. Dan yang kedua, berikan oksigen kepada korban. Yang ketiga, lakukan penilaian dini. Yang keempat, beri napas buatan bila perlu. Dan yang kelima adalah rujuk ke rumah sakit apabila kondisi korban semakin parah. Nah, itulah beberapa pembahasan mengenai pertolongan pertama pada paparan panas, yaitu ada heat exhaustion dan ada heat stroke. Lalu pertolongan pertama pada korban yang mengalami luka bakar karena tersengat listrik, inhalasi, ataupun luka bakar pada derajat 1, 2, dan 3. Nah, semoga video ini memberi banyak manfaat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.